Pendahuluan. Pentingnya soft skill bagi seseorang. Pentingnya soft skill bagi seseorang adalah bagaimana setiap individu dapat mengeksplor wawasan dunia yang dimilikinya untuk memahami cara hidup seseorang dalam memahami emosional, tindakan, dan karakter seseorang. Tujuan mempelajari defense mechanism dan emotional intelligence. Defense mechanism, cara untuk mempertahankan diri dalam diri seseorang untuk dapat terhindar dari pengalaman ataupun kejadian yang dapat memberikan dampak menyakitkan seseorang atau rasa tidak disukai, sehingga dapat memberikan dampak kecemasan di dalam diri orang tersebut. Sedangkan emotional intelligence memiliki tujuan untuk meningkatkan suatu keterampilan di dalam diri agar memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai macam bentuk emosi diri, baik emosi diri sendiri ataupun seseorang, serta memahami bagaimana cara untuk mengatasi serta mengelola dengan baik dengan tujuan untuk dapat berdamai dengan diri sendiri, memiliki hubungan relasi yang baik dengan orang lain. Isi teori defense mechanism dan emotional intelligence. Defense mechanism merupakan suatu bentuk pertahanan diri pada seseorang untuk melindungi dirinya dari ancaman frustasi di dalam diri. Akan ada mekanisme untuk mempertahankan diri guna mengatasi suatu permasalahan tersebut. Sedangkan emotional intelligence mengetahui atau mengenai sesuatu pemahaman, menyadari akan kekuatan dan kelemahan suatu emosi sehingga dapat mengatasi penyerapan akan emosi tersebut. Berfokus pada pengenalan tiap emosi, baik diri sendiri maupun orang sekitar, dan dapat bertindak sesuai dengan karakter yang dimiliki masing-masing pribadi. Defense mechanism terbagi dari struktur dan perspektif, ada juga contohnya dan problematika. Defense mechanism atau bisa disebut dengan mekanisme pertahanan diri adalah cara-cara individu berperilaku secara tidak sadar dalam rangka untuk melindungi diri sendiri dari frustasi. Struktur manusia dan perspektif psikologi. ID. Gudangnya energi psikis, sumber kebutuhan biologis tidak sadar secara total atau disebut dengan naluri atau insting. Ego. Tuntutan realitas mengarahkan ID dapat diterima atau disebut badan pelaksana kepribadian. Superego, keputusan moral baik serta buruknya biasa disebut dengan hati nurani. Selanjutnya, problematika ID, ego, dan superego. Hubungan antara ID dan ego dan superego tidak dapat berjalan selalu beriringan. Ego yang lebih unggul mengatur ID dan superego dengan baik dalam mengontrol suatu keinginan serta memberi pertimbangan yang tepat akan memberi dampak positif pada pribadi yang tepat. Superego. Ketika superego mendominasi dan ego di bawah tingkatan rendah, maka akan membentuk suatu karakter pribadi yang akan memiliki rasa bersalah serta akan lebih mudah meningkatkan suatu konflik. Apabila ID lebih unggul dan ego melemah serta superego dalam tingkatan yang relatif, maka akan meningkatkan suatu karakter pribadi yang dimana hanya mementingkan kebutuhan kenikmatan secara sementara dengan tidak memperdulikan apapun. Contoh, repreciation dan suppression. Individu sewaktu-waktu mengesampingkan ingatan-ingatan yang menyakitkan agar dapat menitik beratkan kepada tugas. Ia sadar akan pikiran-pikiran yang ditekan, yaitu supresi. Tetapi umumnya tidak menyadari akan dorongan-dorongan atau ingatan yang ditekan, yaitu represi. Selanjutnya ada reaction formation, yaitu seseorang akan membentuk sebuah reaksi pada saat sedang menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya sedang terjadi, sekaligus memperlihatkan mimik yang berbeda dengan ekspresi yang sebenarnya. Selanjutnya ada regresi, keadaan di mana seseorang mundur secara mental ke tahap perkembangan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena seseorang tidak sanggup atau mengalami kesulitan untuk maju ke tahap perkembangan selanjutnya dan kurang matang dalam beradaptasi.
Selanjutnya ada displacement, keadaan di mana seseorang berusaha memindahkan perasaan negatif yang mengancam kepada hal-hal yang kurang mengancam. Selanjutnya, ada proyeksi, pola pikiran yang cenderung dibalik sebagai bentuk pembenaran atas asumsi yang ada. Selanjutnya ada sublimasi, mengubah atau mentransformasikan dorongan-dorongan primitif yang tidak dapat diterima norma dan masyarakat luas, menjadi dorongan atau aktivitas yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Selanjutnya ada denial, menyangkal realita atau fakta yang ada dan menghindari situasi yang menyakitkan. Lalu ada kompensasi, cara menghadapi suatu kekurangan dalam suatu bidang tertentu dengan mengoptimalkan kelebihan di bidang lainnya. Kesimpulan, mekanisme pertahanan diri berfungsi untuk menghalau perasaan yang tidak menyenangkan atau supaya kejadian dan pengalaman yang tidak menyenangkan jadi terasa lebih baik. Pikiran Anda akan mengaktifkan mode pertahanan diri ini secara otomatis, yang berarti di luar kesadaran dan kendali Anda. Dan di dalam mekanisme pertahanan diri, membantu meningkatkan diri dalam mengatasi kecemasan yang dialami akibat suatu pencapaian atau keinginan yang tidak dapat terpenuhi. Di dalam hal tersebut tercipta suatu ego, dan untuk mengurangi ego tersebut dibutuhkan pertahanan diri agar dalam menjalankannya sesuai dengan rencana dan tidak terganggu dengan suasana hati dan ego yang tidak baik. Emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? Emosi. Pada hakikatnya manusia pasti mempunyai emosi, karena akan sangat berbahaya apabila seseorang tersebut malah tidak mempunyai emosi. Emosi merupakan sikap yang dikeluarkan oleh manusia ke suatu hal. Contohnya adalah marah. Sedangkan suasana, hati, atau mood merupakan transisi emosi saat manusia kehilangan pusat fokusnya ke suatu hal. Memanajemenkan tahap emosi yaitu memahami kelemahan atau kekuatan sehingga dapat mensejajarkan implementasi emosi. Kepandaian dalam mengatur emosi yaitu kemampuan atau keterampilan manusia untuk mengidentifikasi sifat-sifat emosi pada dirinya sendiri maupun orang lain dan mengaturnya dengan rapi atau baik sehingga dirinya tenang serta terciptanya hubungan relasi baik dengan orang-orang di sekitarnya. Emosi, mood, dan perasaan. Emosi, mood, dan perasaan adalah 3 hal yang berbeda. Emosi sendiri itu tindakan yang ditampilkan oleh seseorang terhadap suatu hal, contohnya marah. Mood sendiri adalah pergantian emosi pada seseorang saat dia sudah tidak fokus pada suatu hal. Dan perasaan adalah situasi yang ada pada alam bawah sadar seseorang yang berupa hal baik ataupun buruk terhadap sesuatu yang telah lampau. Bentuk dari perasaan atau feeling yaitu marah, cemas, takut, malu, perasaan bersalah, jijik, gembira, bangga, lega, harapan, kasih sayang, berani, dan sebagainya. Emosi-emosi tersebut akan datang dengan sebab. Tidak mungkin emosi tersebut datang tanpa sebab. Emosi pun memiliki kadar atau tingkat emosi yang berlebihan ataupun kurang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Stimulusnya pun berbeda. Orang dapat bereaksi berbeda dalam menghadapi keadaan yang sama. Namun, biasanya orang yang merasakan jenis yang sama dalam kadar berbeda. Jika ada yang berbeda, biasanya akan ada keadaan khusus ataupun keadaan sebelumnya yang masih berhubungan dengan keadaan yang sedang terjadi. Komponen. Personal competence merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu self-awareness, mengetahui emosi sendiri, kekuatan, kelemahan, dorongan, self-management, memiliki optimis, adaptif, inisiatif, konsisten, motivation, memiliki dorongan untuk mencapai tujuan. Social competence merupakan kemampuan untuk mengelola hubungan dengan orang lain. Hal ini menjadi 2 bagian, yaitu empati, memiliki rasa peduli, melayani dan mendukung orang lain. Social skills, memberikan pengaruh positif, komunikatif, berjiwa kepemimpinan. Contoh dari emotional intelligence itu adalah ceritanya gini, kamu dan temanmu sedang dipromosikan untuk naik jabatan, tapi pada akhirnya
Yang mendapatkan jabatan tersebut adalah temanmu. Kecerdasan emosi tinggi itu berarti kamu kan merefleksikan, menyadari. Berarti emosi intelligence-nya adalah kamu berefleksi dan menyadari bahwa jika kamu cukup jujur pada diri sendiri, mungkin memang temanmu bekerja lebih baik dan bekerja lebih keras daripada dirimu sendiri, sehingga ia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Begitu contohnya. Kesimpulannya, manajemen tingkat emosi adalah menyadari kekuatan kelemahan sehingga menyeimbangkan penerapan emosi. Kecerdasan emosional adalah suatu keterampilan atau kemampuan seseorang dalam mengenali bentuk-bentuk emosi diri sendiri, emosi orang lain, serta mengelolanya dengan baik sehingga berdamai dengan diri sendiri dan juga terbiayanya relasi yang baik dengan orang lain. Menguasai kecerdasan emosional akan berdampak baik pada diri sendiri, sehingga kita dapat membentuk relasi intim bagi orang-orang di sekitar kita, membantu mewujudkannya kerjasama yang baik, menghadirkan keterbukaan, kepercayaan antar sesama, membuka ruang berpikir dan berperilaku tepat. Kesimpulan yang didapat mengenai emotional intelligence adalah dapat membentuk dampak yang baik pada suatu relasi intim dengan orang di sekitar kita, menciptakan kerjasama yang baik, menciptakan suatu keterbukaan dan kepercayaan pada sesama manusia, dan meningkatkan cara berperilaku yang tepat serta berpikir yang tepat ketika bertindak. Implikasi yang didapat pada soft skill pada seseorang adalah di mana mengetahui cara bertindak pada seseorang dan memahami karakter pribadi di dalam diri agar diri kita sebagai pribadi dapat mengontrol emosi dan perilaku kita, serta apa yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan pengalaman intelijen mengajarkan kita, diri kita masing-masing untuk memiliki karakter yang baik dengan mengontrol suatu emosi di dalam diri kita dan orang lain, sehingga dapat mempengaruhi masa depan untuk berelasi dengan baik dengan orang-orang dan kepribadian masing-masing individu dapat diterima di kalangan masyarakat. Halo, kita dari kelompok 4 dengan saya Sandip sebagai moderator. Saya Muhammad Zulfikar sebagai bos. Saya Stari sebagai office girl. Saya Mia Putasari sebagai karyawan. Dan saya Kori sebagai karyawan. Dan saya Angel sebagai karyawan. Dan saya Dea sebagai karyawan. Suatu hari terdapat seorang pemimpin yang baik. Dia memiliki kepribadian yang cukup unik. Dia mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Dia selalu optimis, berambisi, memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya, dan juga sangat memiliki empati yang kuat. Dia dijuluki dengan sebutan bos topan, sebagai sifat temperamentalnya yang dimilikinya. Jika dia merusak suasana hatinya, maka dia akan memarahi semua orang yang ada di dekatnya. Seperti angin topan yang merusak semua yang ada di dekatnya. Pada hari Kamis, saat briefing pagi dimulai. Sudah hari apa ini? Kenapa semua pekerjaan tertunda terus? Deadline kita hari Senin. Apa kalian mau kita bekerja di akhir pekan untuk menyelesaikan semua ini? Maaf Pak, sejak 2 hari lalu kami sudah menyelesaikannya. Namun Bapak masih belum mengecek dokumen yang kami berikan Pak. Iya, kan sudah saya kasih tahu bahwa jika saya tidak merespon dalam waktu 6 jam, kamu bisa ingatkan saya lagi. Betul? Betul Pak, sudah Bapak katakan. Lalu kenapa kamu tidak mengingatkan saya? Maaf Pak, saya sedang mengerjakan deadline yang lain, jadi saya lupa Pak. Lupa, selalu saja lupa. Tolong catat apa saja yang harus kalian lakukan ke depannya, sehingga kalian tidak akan memberikan alasan kepada saya bahwa kalian lupa. Karena terlalu banyak bicara, maka bos pun merasa haus. Akhirnya bos meminta OB untuk membuatkan kopi. OB, tolong buatkan kopi. Seperti biasa. Baik, Pak. Lalu bos menerima kopi buatan OB, namun OB merasa gugup karena mendengar bosnya yang sedang marah. Akhirnya OB memberikan kopi tersebut langsung pada bos dan bos pun merasa kesal. Taruh aja di atas meja, jangan langsung dikasih. Kamu tidak lihat saya lagi meeting. Baik, Pak. Akan saya simpan di atas meja ruangan. Mohon maaf atas kesalahan saya permisi.
Akhirnya bos melanjutkan pembicaraan kepada timnya. Dia merasa kesal karena timnya tidak bekerja sesuai deadline. Padahal tanpa dia sadari, dialah yang membuat pekerjaan menjadi tertunda, sehingga tujuan yang dicapai pun harus tertunda. Setelah selesai briefing, para karyawan mulai kembali ke tempat masing-masing, lalu mereka mulai membicarakan bos mereka yang memiliki temperamental buruk. Aduh, si bos, kenapa ya pagi-pagi dia marah-marah? Tahu nih, bikin stres aja. Mia, apakah kamu baik-baik saja? Aku aja aku terlihat baik-baik saja. Kemarin sudah aku peringatkan kamu untuk menginfokan kembali loh ke bos. Aku dengar dia berbicara hal itu kepada Mia. Aku tidak tahu, soalnya kemarin aku lelah. Jadi, ya begitu deh. Mungkin kedepannya aku akan menjadi pengingat untukmu, Mia. Tapi mengapa bos selalu marah terhadap Mia aja ya? Tidak tahu aku juga, padahal dulu dia tidak seperti ini padaku. Mungkin karena kejadian 3 bulan lalu yang kamu tidak sengaja mencoret-coret dokumen yang harus dibawa rapat oleh si bos. Iya betul, sepertinya hanya karena alasan itu dia membenciku. Tidak, Mia. Kamu tahu sendiri kan, bos kita itu sangat baik. Dia selalu perhatian kepada kita. Ingat kan saat Obe kita sakit kemarin? Bos kita mengajak kita untuk datang menjenguk Obe dengan bingkisan yang cantik. Betul itu. Jadi walaupun bos kita temperamennya sangat buruk, namun sebenarnya dia adalah bos yang paling mempedulikan karyawannya. Ibu-ibu, apakah kalian sedang bergosip? Tadi saya mendengar nama saya disebut. Tidak Bu, tidak. Tidak, Bu. Jadi poin yang terdapat pada materi dalam video kita itu yang pertama di week 5 itu ada emotional intelligence, itu ada empati, motivasi, sama self management. Nah untuk yang di week 6 itu defense mechanism, itu kita ada displacement. Jadi di situ ada memarahi OB yang tidak ada sangkut pautnya. Terus yang kedua ada proyeksi, memarahi bawahannya ketika keterlambatan tersebut adalah karena kesalahannya dia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih telah melihat video cuplikan Ruplay kami. Semoga pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan. Terima kasih.